Saya akan berbagi di sini tentang bagaimana membangun pengasuhan anak-anak yang minim stres dan minim marah-marah. Ya, sebelum kita membahas tentang bagaimana mengasuh anak yang minim stres dan marah-marah, tentunya kita perlu mengidentifikasi mengapa kita selaku orang tua sering sekali melakukan pengasuhan terhadap anak-anak dengan penuh emosi. Ya, sekarang kita ingin coba membagi ya bagaimana hal-hal yang mungkin perlu kita pahami yang sering sekali memicu kita untuk lebih emosi dalam berkomunikasi dengan anak-anak. Ya, yang pertama, orang tua yang tidak sadar bahwa anak merupakan amanah biasanya cenderung mudah sekali untuk meluapkan emosi dengan anak-anak mereka dibanding orang tua yang menyadari bahwa anak adalah amanah. Kemudian orang tua yang tidak sadar akan adanya perintah Allah terkait anak mungkin bisa jadi lebih sulit untuk bersikap bersabar dibanding orang tua yang menyadari bahwa ada perintah dari Allah terkait dengan amanah berupa anak. Sehingga ketahanan untuk terus bersabar dan beristiqomah mengarahkan anak-anak dalam kebaikan juga akan sangat ditentukan seberapa besar dan keyakinan kita terhadap pahala yang Allah akan janjikan terkait dengan amalan tersebut. Oleh karena itu, banyak keluarga yang mungkin karena ketidakpahaman dan ketidaksadaran akan adanya perintah Allah terkait anak, salah satunya seperti yang disampaikan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 untuk menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka, mungkin membuat kita jadi tidak bisa lebih bersabar dalam menuntut anak-anak untuk menuju kepada amalan-amalan yang mendekati pada surga. Kemudian hal yang selanjutnya yang bisa memicu kita untuk lebih mudah emosi dalam menghadapi perilaku anak karena pola pikir orang tua yang menganggap anak sebagai beban. Tambahan anak merupakan tambahan beban. Dan ini akan sangat berbeda dengan para orang tua yang menganggap bahwa anak adalah ladang pahala, anak adalah ladang surga, dan tambahan anak adalah tambahan ladang surga. Otomatis kadar kesabaran dalam membimbing anak-anak juga akan sangat berbeda, terutama berkaitan dengan cara pandang kita memiliki anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang sering sekali membuat kita mudah emosi kepada anak-anak, biasanya tidak berasal dari perilaku anak itu tersendiri, tetapi lebih karena permasalahan yang dihadapi oleh orang dewasa atau orang tua dalam hal ini. Salah satu permasalahan yang seringkali mudah membuat kita terpicu emosinya adalah ketidakharmonisan dengan pasangan. Bisa jadi sebenarnya anak-anak melakukan hal yang biasa sesuai dengan usianya, atau bisa jadi anak-anak hanya melakukan sebuah kesalahan kecil, tapi karena orang tua memiliki permasalahan yang besar sehingga hal yang kecil bisa menjadi pemicu kemarahan yang sangat besar, lebih karena meluapkan emosi kekesalan di satu permasalahan yang lain, namun lebih mudah untuk ditumpahkan kepada anak-anak selaku manusia yang lemah. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita pahami, seringkali kita menjadi lebih mudah emosi dengan anak-anak karena kita memiliki beban pekerjaan yang sangat berlebihan. Entah karena terlalu banyak, atau terlalu padat, atau ritme kerja yang mungkin terlalu sibuk, atau memang beban dan tanggung jawab yang sangat besar sehingga menimbulkan stres yang sangat tinggi. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk mengatur tentang beban kerja kita yang kita sesuaikan dengan jumlah anak kita, bagaimana usia anak-anak kita saat ini, bagaimana kebutuhan mereka kepada kita saat ini. Ya, mungkin tidak semua cita-cita yang kita impikan harus kita lakukan dan kita wujudkan saat ini juga dalam waktu yang bersamaan. Ada kalanya mungkin kita harus sedikit menunda sedikit mengatur ritme kerja kita, mengatur target-target kita sehingga tidak saling berkejaran dengan kebutuhan anak terhadap kita yang kemudian membuat kita jadi lebih emosi dalam menghadapi anak-anak. Atau mungkin bisa jadi yang sering membuat kita mudah sekali untuk emosi dengan anak-anak bila kita sedang mengalami cobaan hidup.
entah itu cobaan ekonomi atau mungkin ada yang berkaitan dengan hubungan keluarga atau cobaan apapun, atau mungkin sedang sakit. Jadi penting sekali kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita supaya kita bisa lebih tegar, lebih kuat, lebih bersabar dalam menghadapi cobaan hidup tanpa mengganggu tugas dan peran kita sebagai orang tua. Kemudian yang selanjutnya, sering sekali mudah emosi kepada anak lebih karena ketidakpahaman orang tua tentang ilmu pengasuhan anak atau ilmu tentang perkembangan anak, sehingga ekspektasi orang tua jauh lebih tinggi dibanding kemampuan anak-anak. Itu yang kemudian menimbulkan gap yang membuat kita jadi sering lebih mudah marah dengan anak-anak. Antara anak yang tidak mampu tetapi orang tua berharap anak sudah mampu, atau anak memiliki kebutuhan tetapi orang tua tidak bisa memahami, atau anak memiliki kondisi khusus tetapi orang tua tidak mengenali anak, atau misalnya anak butuh waktu untuk berlatih berkali-kali untuk bisa mampu terhadap satu kemampuan tertentu, tetapi mungkin orang tua yang tidak bisa bersabar untuk melatihnya, sehingga muncul banyak konflik dalam pengasuhan, dan ini akan mudah sekali memicu emosi para orang tua dalam menghadapi tingkah laku anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, hal yang mudah sekali memicu timbulnya konflik dalam pengasuhan anak adalah disebabkan karena kita tidak memiliki kesamaan visi dan misi dalam melakukan pengasuhan anak. Entah itu visi dan misi antara suami istri, antara ayah dan ibu, atau antara orang tua dengan lingkungan sekitar yang sama-sama bekerja sama melakukan pengasuhan terhadap anak-anak. Baik itu misalnya dengan nenek dan kakek, atau mungkin dengan para guru, atau mungkin dengan pembantu yang terlibat dalam mengasuh anak. Semakin banyak konflik yang muncul karena ketidaksamaan visi dan misi, biasanya semakin mudah kita juga terpicu emosi dalam melakukan pengasuhan terhadap anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, bisa jadi kita mudah sekali emosi karena sesungguhnya kita sedang mengalami kelelahan yang luar biasa. Terutama para ibu yang mungkin disibukkan dengan beragam pekerjaan rumah tangga. Di satu sisi mereka harus menyelesaikan semua amanah rumah tangga, mungkin beberapa juga tidak memiliki bantuan dari pihak lain. Namun di sisi lain mereka juga harus terus menjalani perannya dalam mengasuh anak-anak, yang terkadang ini menjadi sangat tidak mudah dan sangat memungkinkan para ibu mudah mengalami kelelahan. Ketika kelelahan yang berlebihan sedang sangat terjadi, ini memungkinkan bagi para ibu untuk lebih mudah tersulut emosinya. Oleh karena itu penting sekali bagi para ayah, para suami untuk bisa lebih mengerti ya tentang kondisi ibu, sehingga bisa membantu meringankan pekerjaan mereka, entah itu berupa bantuan langsung terhadap mereka atau memberikan berbagai fasilitas yang mengurangi beban kerja dari para ibu, sehingga ibu-ibu bisa memiliki performa yang lebih baik dalam menghadapi anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, yang sering sekali memicu anak-anak untuk berperilaku negatif atau berperilaku yang tidak sesuai dengan harapan para orang tua, itu lebih disebabkan karena anak-anak tidak memiliki ide dalam berkegiatan yang positif, atau tidak ada wadah yang bisa menyalurkan energi mereka, sehingga anak-anak yang cenderung memiliki kegiatan yang lebih teratur, lebih padat dan terarah, memiliki outlet-outlet untuk mengaktualisasikan diri, menyalurkan energi, akan sangat berbeda dengan anak-anak yang tidak punya kegiatan, tidak punya ide, tidak punya sarana. Nah, anak-anak yang seperti itu memang akan cenderung lebih mudah untuk melakukan perilaku yang negatif, sehingga memunculkan banyak konflik. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memastikan bahwa anak-anak selalu memiliki jadwal yang memang teratur, memiliki kegiatan yang terarah, sehingga energi mereka selalu disalurkan dalam kegiatan yang positif, yang pada akhirnya akan meminimalisir konflik di antara kita dengan anak, yang insya Allah juga akan meminimalisir emosi kita dalam menghadapi mereka. Kemudian yang selanjutnya, yang sering sekali membuat kita
mudah tersulut emosi apabila kita dihadapkan dengan pekerjaan yang memiliki waktu tenggat yang sangat singkat atau berada di penghujung waktu deadline pekerjaan kita. Nah, terkadang anak-anak akan dipaksa untuk mengikuti ritme kesibukan orang tua, sehingga kadang kita sering mengabaikan perasaan dan kebutuhan mereka. Bahkan sering sekali kita terpaksa terjebak dalam suasana yang akhirnya harus memunculkan emosi-emosi negatif kita. Ya, padahal bisa jadi sebenarnya masalah utamanya adalah pada ketidakdisiplinan kita dalam mengatur waktu dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Oleh karena itu penting sekali untuk mengatur supaya bagaimana kita memiliki ritme kerja yang tidak terlalu terburu-buru, terkejar deadline, sehingga tidak harus masuk dalam satu kondisi di mana kita harus terpaksa mengkondisikan anak-anak mengikuti ritme kerja kita yang biasanya akan sangat mudah sekali memaksa kita untuk mengeluarkan emosi negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa jadi kita lebih mudah emosi dalam melakukan pengasuhan anak karena kita sedang berada atau sedang tinggal, sedang hidup dalam lingkungan yang tidak nyaman. Entah itu dalam lingkungan tetangga yang mungkin cukup padat, atau misalnya ada beberapa keluarga yang mungkin belum memiliki rumah sendiri ya, kemudian harus terpaksa tinggal di kos-kosan keluarga bersama-sama gitu ya, dengan mungkin kita hampir tidak memiliki privasi ya, atau mungkin kita berada dalam lingkungan yang cukup padat dengan kemacetan yang sangat tinggi, sehingga ketika kita sudah pulang harus melakukan perjalanan yang cukup panjang, bertemu dengan anak-anak sudah sisa tenaga, maka kita jadi lebih sulit untuk bisa bersabar dalam menghadapi perilaku mereka. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab kita jadi lebih mudah emosi kepada anak-anak. Dengan mengetahui, mengidentifikasi apa saja yang kemungkinan memicu kita untuk lebih emosi, kita akan jadi lebih mengenali sehingga kita bisa lebih tahu hal-hal apa saja yang perlu kita selesaikan, hal-hal apa saja yang perlu kita hindarkan, hal-hal apa saja yang perlu kita atur supaya tidak mudah terpicu emosi dalam melakukan pengasuhan anak. Karena sebenarnya kondisi-kondisi seperti itu akan memaksa para orang tua untuk jadi mati gaya ya dalam melakukan pengasuhan anak. Banyak komunikasi yang secara umum gitu ya dilakukan oleh orang tua lebih karena mereka tidak memiliki ide lain dalam membangun komunikasi dengan anak-anaknya. Kebanyakan parenting di zaman dulu gitu ya, hampir semuanya secara merata melakukan komunikasi seperti ini gitu ya kepada anak-anak. Komunikasi yang banyak memerintah, banyak menyalahkan, banyak meremehkan anak-anak, membandingkan, mengecap, mengancam, menasehati berlebihan, membohongi, mengkritik, menyindir, dan meramal perbuatan anak-anak. Ini yang sering sekali menjadi gaya komunikasi para orang tua, terutama orang tua zaman dulu. Dan beberapa keluarga saat ini yang mungkin bersemangat untuk melakukan perubahan, ya mereka terus-menerus belajar ya untuk memperbaiki gaya komunikasi mereka kepada anak-anak. Karena sebenarnya dampak dari komunikasi menyimpang yang sering terus-menerus dilakukan seperti itu ternyata akan menyebabkan anak-anak kehilangan percaya dirinya. Bahkan mereka akan merasa tidak memiliki harga diri. Anak juga akan merasa tertekan dan perasaannya terabaikan. Kemudian dengan pola komunikasi yang seperti itu juga akan menyebabkan renggangnya hubungan orang tua dan anak, yang akan sangat menjadi permasalahan besar di masa yang akan datang, terutama pada saat kita betul-betul harus membangun komunikasi dalam mengarahkan anak-anak, terutama di usia-usia menjelang dewasa. Tetapi anak-anak yang sudah terlanjur tidak dekat, tidak mau bersahabat, tidak mau berbagi dan bercerita dengan orang tuanya karena pola komunikasi yang dibangun di masa kecil mereka yang salah, menyebabkan kita memiliki masalah besar dalam mengarahkan perilaku anak-anak.
Dan sebenarnya komunikasi-komunikasi yang dibangun dengan cara seperti tadi tidak efektif mencapai hasil dari tujuan komunikasi yang ingin kita sampaikan. Untuk sebuah pesan yang sama, kita punya metode yang berbeda. Untuk sebuah pesan yang sama, kita memiliki pilihan nada dan pilihan kata yang berbeda-beda. Dari perbedaan metode, cara menyampaikan, pilihan kata, bahkan pilihan nada, inilah yang kemudian menjadikan hasil pesan-pesan kita itu juga berbeda diterima oleh anak-anak. Nah, efek dari perasaan tertekan yang sering muncul akibat dari komunikasi yang menyimpang tadi, secara jangka panjang akan mempengaruhi masa depan anak-anak. Mereka akan mengalami penurunan kemampuan dalam berpikir logis. Mereka mengalami penurunan dalam hal kemampuan memecahkan masalah, penurunan dalam kemampuan menganalisa suatu masalah, serta menurunnya kemampuan dalam mengambil keputusan. Yang otomatis kemampuan-kemampuan ini adalah kemampuan yang mungkin sangat dibutuhkan dalam mengejar cita-cita masa depan, hidup mandiri, kehidupan mereka yang akan datang. Maka secara tidak langsung komunikasi yang menyimpang yang kita lakukan ketika anak-anak masih kecil secara tidak langsung juga mempengaruhi, mengganggu, dan bahkan merusak masa depan anak-anak kita. Yang perlu kita ketahui bahwa mendisiplinkan itu bukan berarti memberikan hukuman. Seringkali kita sangat identik ya antara disiplin itu dengan hukuman. Ya, mendisiplinkan itu berarti menghukum. Nah, padahal mendisiplinkan itu adalah sebuah proses pendidikan dan pelatihan. Mendisiplinkan adalah sebuah kombinasi dari perintah dan larangan. Mendisiplinkan adalah mengajarkan bagaimana seorang anak harus bersikap yang baik dan wajar. Mendisiplinkan itu berarti memberi instruksi sebelum kita meminta atau berharap sesuatu dari anak-anak. Mendisiplinkan itu memastikan bahwa anak-anak mengerti pesan kita, mengerti harapan orang tua, mengerti apa yang seharusnya dan sewajarnya mereka lakukan. Dan tentunya mendisiplinkan juga sangat erat kaitannya dengan proses sejauh mana orang tua bisa menjadi role model bagi anak-anaknya. Mungkin anak-anak bisa salah menerima dari perkataan yang kita sampaikan secara lisan, tapi biasanya anak-anak sangat lebih mudah mengadopsi perilaku yang kita contohkan. Dan jangan lupa pula bahwa proses mendisiplinkan ini juga membutuhkan satu kesabaran yang membutuhkan waktu dan pengulangan. Jadi untuk sebuah kebiasaan baik yang ingin sama-sama kita tuju, mungkin kita perlu berkali-kali melatih mereka, berkali-kali mengingatkan mereka, berkali-kali mengajarkan mereka, sehingga proses yang kita lakukan hari ini tidak bisa secara instan langsung kita dapatkan saat ini juga. Yang inilah yang kemudian sering sekali membuat orang tua tidak sabar dalam mendisiplinkan anak-anak, karena mereka berharap anak-anak akan secara instan langsung mengerti tentang apa yang menjadi harapan orang tua. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran, hadis, dan catatan sirah berbicara tentang pendidikan dan pengasuhan. Kita belajar dari Rasulullah tentang bagaimana metode mendidik anak ala Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ajarilah, permudahlah, jangan kau persulit. Berilah kabar gembira, jangan kau beri ancaman. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah diam. Masya Allah. Jauh sebelum teori-teori parenting atau ilmu psikolog mengajarkan tentang bagaimana komunikasi positif, perhatian positif, apresiasi terhadap perilaku positif, Islam melalui Rasulullah SAW sudah menyampaikan tentang hal itu. Jadi bagaimana hal yang paling penting adalah kita mengajari, memberikan pendidikan, memberitahu dan memastikan bahwa pesan itu mampu dicerna oleh anak-anak. Jadi jangan kemudian kita berharap anak melakukan sesuatu kemudian kita marah ketika anak-anak
melakukan yang sebaliknya, tetapi kita sendiri tidak pernah melakukan proses mengajari, mendidik, dan memberitahu. Kemudian permudahlah sesuatu yang memang tidak perlu harus kita perpanjang. Untuk apa kita perpanjang dan kita dramatisir menjadi pertengkaran? Sesuatu yang kita bisa toleransi, kita bisa mudahkan, apalagi yang tidak berkaitan dengan dosa, permudah saja. Semakin banyak kita membahas sesuatu kecil menjadi suatu konflik, semakin banyak juga pertengkaran di antara kita. Padahal sesuatu itu mungkin bisa jadi sangat lebih mudah ketika kita mau belajar memaafkan atau bertoleransi dengan mereka. Kemudian yang selanjutnya, dari hadis ini juga kita bisa belajar bagaimana ketika perasaan marah itu muncul, kita mengaktualisasikan kemarahan kita dalam bentuk diam. Dan ini akan menjadi berbeda ketika para orang tua sering sekali melakukan kemarahan yang bersifat nada tinggi, teriak-teriak, sehingga anak-anak itu akhirnya menjadi biasa terhadap kemarahan orang tua. Padahal ketika kita berusaha untuk tidak secara default selalu marah-marah dengan anak-anak, ketika kita harus memberikan suatu ekspresi marah karena mungkin itu adalah salah satu bentuk ketidaksetujuan kita terhadap perilaku mereka, kalau kita bisa meneladani Rasulullah dengan cara diam saja, anak pun akan mengerti bahwa kita sedang marah meskipun kita hanya diam. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah sering sekali berkomunikasi dalam mendidik anak-anak dengan tanpa melakukan komunikasi kecuali dengan suri tauladan. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, beliau pernah sholat di rumah Bibi Maimunah, sholat bersama Rasulullah. Pada saat malam Rasulullah itu berwudu, beliau bangun, kemudian beliau melaksanakan sholat. Ibnu Abbas pun melakukan yang sama, beliau berwudu seperti bagaimana Nabi berwudu kemudian sholat. Pada saat itu Ibnu Abbas berdiri di samping kiri Rasulullah, kemudian Rasulullah menarik beliau dan memindahkan di samping kanan Rasulullah. Tanpa beliau berbicara, Ibnu Abbas sudah bisa memahami apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan bagaimana seharusnya ia melakukan sholatnya. Nah, ini juga menjadi contoh bagi kita bahwa mungkin tidak selalu pesan yang harus kita lakukan di dalam rumah itu harus dalam bentuk cerewet-cerewetnya kita, luapan emosi kita, apalagi teriakan kita. Ada banyak hal yang mungkin bisa jadi sederhana dengan hanya memberikan contoh kepada anak-anak. Kemudian Islam juga mengajarkan kita untuk tenang dan tidak terburu-buru. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada seorang sahabat yang bernama Asyaj bin Abdul Qais, bahwa sesungguhnya pada dirimu terdapat dua perkara yang dicintai oleh Allah, yaitu tenang dan tidak terburu-buru. Artinya ketika kita ingin menjadi salah satu golongan manusia yang dicintai oleh Allah, kita juga harus lebih bisa tenang dan tidak terburu-buru. Begitu juga dalam melakukan pengasuhan anak-anak. Ada banyak hal yang baru kita bisa raih setelah proses panjang, berkali-kali latihan, berkali-kali pembiasaan. Dan ini menjadi sangat masalah ketika para orang tua berharap hasilnya instan. Kemudian yang selanjutnya, Islam mengajarkan kita untuk berperilaku lemah lembut dan tidak kasar. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu an menyampaikan sabda Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Dia memberi atas kelembutan apa yang dia tidak beri atas kekasaran dan yang lainnya. Artinya selalu ada keistimewaan, selalu ada benefit dari sesuatu yang kita lakukan dengan proses kelembutan. Salah satunya adalah mendidik anak-anak. Pasti akan ada bedanya, pasti akan ada perbedaan antara kita melakukan dengan penuh kelembutan atau dengan kekasaran, walaupun kita memiliki sebuah pesan yang sama untuk kita sampaikan. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa sesungguhnya kelembutan tidaklah terdapat pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan mencemarinya. Artinya dengan kelembutan semua upaya kita akan jadi lebih baik. Dan kelembutan itu adalah sebuah karunia ya, yang kalau Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah keluarga ya, dalam salah satu hadis
Allah juga akan mengilhamkan kelembutan kepada keluarga tersebut. Artinya kalau hari ini di dalam keluarga kita mampu melakukan pengasuhan dengan penuh kelembutan dalam mengarahkan perilaku anak-anak kita, alhamdulillah, berarti Allah menghendaki kebaikan dalam keluarga kita dengan memberikan karunia berupa kelembutan. Namun jika sebaliknya, jika hari ini di rumah tangga kita jauh dari hal yang bersifat penuh kelembutan, maka mintalah karunia ini kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, kita tahu bahwa hal-hal yang memicu kemarahan dalam melakukan pengasuhan anak-anak itu akan sering sekali mudah terjadi, terutama bagi kita yang memiliki anak-anak yang masih kecil, yang masih memiliki yang masih membutuhkan proses yang lebih lama gitu ya untuk memahami sesuatu, karena mungkin mereka juga masih berproses dalam perkembangan otaknya, dalam perkembangan menimbang mana yang baik. Nah, konflik itu pasti akan lebih banyak muncul, yang sering sekali memicu kemarahan kita. Namun kita perlu ingat bagaimana Al-Quran berbicara tentang amarah dalam surat Al-Imran ayat 134. Ini bercerita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit, serta orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi bukan marahnya yang tidak boleh, karena marah adalah salah satu emosi yang diakui di dalam Islam, tetapi adalah bagaimana kemampuan kita untuk menahan amarah dan mengaktualisasikan bentuk kemarahan pada sesuatu yang lebih tepat. Ya, karena bagaimanapun di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa anak dan istri itu adalah salah satu cobaan, ya. Bahkan kita dianjurkan untuk lebih banyak memaafkan dan tidak memarahi. Sebagaimana dalam Quran surat At-Tabaghun ayat 14 sampai 15, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Di sisi Allah lah pahala yang lebih besar. Jadi pada saat kita marah karena perilaku anak-anak, kita juga perlu mengingat bahwa sesungguhnya mereka adalah batu ujian kita, mereka adalah cobaan kita, mereka adalah sarana Allah menguji sejauh mana kualitas keimanan kita, dan mereka adalah salah satu sarana juga bagi kita untuk meraih pahala Allah. Kemudian kalaupun kita harus marah, maka marahlah karena Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu marah, kalaupun beliau harus marah, itu karena sesuatu yang berkaitan dengan syariah Allah yang dilanggar. Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa tidaklah Rasulullah SAW menentukan pilihan antara dua perkara, melainkan beliau memilih yang termudah di antara keduanya selama bukan termasuk dosa. Dan apabila termasuk dosa, maka beliau menjadi orang yang paling menjauhinya. Tidaklah Rasulullah SAW marah untuk dirinya sendiri dalam masalah apapun, kecuali apabila syariah Allah dilanggar, maka beliau akan marah karena Allah Ta'ala. Jadi ketika kita sayang kepada anak-anak, bukan berarti kita tidak pernah marah. Namun kita perlu tahu, kita perlu meyakini apa saja hal-hal yang layak untuk menjadikan kita marah kepada mereka. Sehingga marah bukan menjadi suatu barang yang obral kita lakukan setiap hari di dalam rumah kita, sehingga ketika kita harus betul-betul marah, barang ini tidak menjadi istimewa lagi bagi anak-anak. Tetapi bagaimana kita pun juga harus memastikan bahwa ketika ada perilaku yang itu berkaitan dengan melanggarnya syariah Allah, jangan sampai kemudian tidak memberikan sebuah pesan kemarahan kepada anak-anak, sehingga anak-anak akan merasa bahwa hal itu adalah sesuatu hal yang biasa saja. Nah, fenomena ini justru malah banyak terbalik.
para orang tua lebih mudah pada hal-hal, ya lebih mudah marah pada hal-hal yang mungkin seharusnya tidak perlu marah, tetapi kemudian mereka mengabaikan pada dosa-dosa besar. Sebagai contoh misalnya, ada banyak orang tua yang merasa tidak marah dan biasa saja ketika anak-anak di usia 10 tahun tidak berkomitmen dalam hal sholat. Kemudian yang selanjutnya, ketika marah itu terjadi, bagaimana kemampuan kita untuk menguasai diri pada saat marah inilah yang diajarkan di dalam syariah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang yang pemberani bukanlah yang pandai berkelahi, tetapi orang yang pemberani adalah orang yang mampu menguasai diri ketika marah. Karena sebenarnya inti dari sebuah kemarahan itu, kita sedang ingin menyampaikan kepada orang yang kita marahi bahwa kita betul-betul tidak setuju dan tidak sepakat dengan perilaku mereka. Sehingga jangan sampai ketidaktepatan kita dalam memilih sikap kita pada saat kita marah membuat kita tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan. Pastikan bahwa sikap marah kita membuka peluang bagi kita untuk berkomunikasi kepada anak-anak kita, sehingga kita bisa menyampaikan tentang ketidaksetujuan kita terhadap perilaku mereka. Tetapi kalau kemarahan ini menjadi sesuatu yang sering dilakukan, bahkan komunikasi cenderung dilakukan dengan cara yang tidak efektif, ngomel, terus marah-marah, terus bisa jadi anak-anak sebenarnya tidak betul-betul mendapatkan pesan apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh orang tua mereka. Kemudian yang selanjutnya tentang rasa sayang, ya, bagaimana kita melakukan semua pengasuhan itu di atas rasa sayang kita kepada anak-anak. Yang kalau di dalam Islam, bagaimana cinta yang hakiki itu adalah cinta yang kita bingkai karena Allah. Artinya ketika kita sayang dan cinta kepada anak-anak kita, kita akan mengerahkan segala potensi yang kita miliki untuk menggiring mereka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Walaupun di dalamnya mungkin mereka harus marah, walaupun di dalamnya mereka mungkin harus banyak bersabar atau bahkan menangis. Tetapi atas dasar cinta, kita tidak akan menyerah untuk menggiring anak-anak supaya dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan hati yang penyayang dapat menyebabkan seorang ibu masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, para ibu yang hamil dan sangat penyayang, kalau bukan karena apa yang mereka lakukan kepada suami-suami mereka, pasti orang-orang yang salat di antara mereka masuk surga. Pasti masuk surga kalau mereka salat, tetapi ada yang kemudian menghalangi dalam hadis ini tentang apa yang mereka lakukan kepada suami-suami mereka. Sehingga ini juga menjadi motivasi bagi kita, Masya Allah, ada peluang surga yang begitu sangat dekat bagi kita para ibu, hanya dengan menyayangi anak-anak kita, memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Asalkan kita sholat, asalkan kita menjaga sikap kita kepada suami-suami kita. Kemudian dalam melakukan pengasuhan, kita akan jadi lebih efektif mencapai tujuan yang kita harapkan kalau kita lebih banyak memilih yang termudah selama bukan termasuk dosa. Sebagaimana hadis yang mungkin tadi sempat saya sampaikan sebelumnya, ya, bahwa Rasulullah itu sering sekali memilih di antara dua perkara, dia akan memilih yang paling mudah selama itu bukan termasuk dosa. Nah, artinya di dalam pengasuhan tidak semua hal-hal yang kecil di dalam rumah tangga kita bersama anak-anak itu harus menjadi urusan yang terangkat menjadi kasus besar, yang harus banyak mengomel, yang harus banyak marah-marah. Misalnya perkara menu makanan, atau perkara baju yang ingin dipakai anak-anak, atau perkara tentang kegiatan apa yang sedang ingin mereka lakukan lebih dahulu. Kalau bisa kita permudah, tidak perlu kita persulit dan menjadi bahan bertengkaran dengan anak-anak. Kemudian kita juga perlu memperbanyak toleransi, karena ini juga bagian dari ajaran Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang haram masuk neraka dan neraka haram atasnya? Setiap orang yang mudah, dekat, dan toleransi. Jadi selama tidak dosa, selama tidak ada syariat yang dilanggar,
Coba dengarkan keinginan anak-anak, pahami mungkin anak-anak punya cara pandang yang berbeda atau cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu, atau punya waktu yang berbeda, atau punya urutan cara mengerjakan pekerjaan yang berbeda. Maka perbanyaklah toleransi kita selama kita sedang sama-sama menuju pada tujuan yang sama dengan anak-anak kita. Yang selanjutnya, Islam mengajarkan kita untuk seimbang dan proporsional dalam melakukan sesuatu. Termasuk dalam konteks ini kita melakukan pendidikan dan pengasuhan kepada anak-anak. Seimbang dalam hal mengajarkan kebaikan, seimbang dalam berproses mereka untuk menghindarkan mereka dalam keburukan, seimbang untuk melatih mereka pada perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, tanpa kemudian kita juga mengabaikan kebutuhan-kebutuhan mereka di dunia. Seimbang ketika kita memberikan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya dunia, jangan sampai kemudian melalaikan kita terhadap perkara akhirat. Ya, jadi lakukanlah dengan sewajarnya, tidak juga kemudian kita ketat berlebihan, strict berlebihan, atau kemudian sebaliknya kita memanjakan mereka berlebihan, bersantai-santai berlebihan, atau bahkan tidak punya aturan sama sekali di dalam rumah tangga. Jadi ya pokoknya kita berusaha seimbang mungkin, seproporsional mungkin, karena begitulah Islam mengajarkan. Dalam melakukan pengasuhan pasti kita berkaitan dengan proses menasehati, berkomunikasi dengan anak-anak. Tentang hal ini, Islam juga memiliki aturan yang bisa kita lihat dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu selalu mencari waktu yang pas dalam menasihati anak-anak. Jadi bisa jadi ketika kejadian itu berlangsung, kalau kita memaksakan untuk memberitahu saat itu juga, saat anak sedang kesal, saat anak sedang merasa bersalah karena melakukan kesalahan, saat anak sedang takut, saat anak sedang khawatir, mungkin bisa jadi pesan itu tidak diterima secara efektif oleh anak-anak. Mungkin kita perlu menunda, tidak semua pesan yang kita ingin sampaikan itu harus saat kejadian itu kita lakukan. Mungkin kita perlu menunda sampai keadaan di mana mereka siap mencerna kata-kata kita. Salah satunya, Rasulullah itu memiliki kebiasaan memberikan nasihat kepada anak-anak itu dalam perjalanan. Seperti hadis yang mungkin Bapak Ibu tahu tentang yang redaksinya salah satunya adalah jagalah Allah maka Allah menjagamu. Itu adalah hadis yang disampaikan kepada Ibnu Abbas, yang pada saat itu disampaikan Rasulullah dalam keadaan membonceng Ibnu Abbas dalam sebuah perjalanan. Di sini kita bisa belajar bagaimana memanfaatkan waktu kita di dalam perjalanan menjadi momentum yang berharga untuk menasihati anak-anak. Jadi kalau misalnya ada kasus di mana anak-anak berperilaku negatif, mungkin pada saat kejadian kita cukup memberitahu 1 atau 2 kalimat. Biasanya kalau kita terlalu berlebihan memaksakan ingin menyampaikan saat itu juga, anak juga dalam keadaan menolak untuk menerimanya. Tapi kemudian bisa kita tunda dalam suatu perjalanan, kita bahas kembali, kita refleksikan kembali kejadian yang masa lalu atau yang kemarin terjadi, sehingga anak-anak sudah dalam keadaan lebih siap menerima. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah juga selalu menggunakan waktu makan itu untuk bersosialisasi, mengobrol dan berdiskusi, termasuk dengan anak-anak. Seperti misalnya pada saat Rasulullah mengajari anak adab makan, pada saat itu ada seorang anak ya, Umar bin Abu Salamah, beliau itu menjamah tangannya ke berbagai makanan ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, hai anak kecil, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang apa yang ada di hadapanmu. Sejak itu begitulah caraku makan. Jadi bagaimana Rasulullah secara efektif dan efisien dengan kalimat yang singkat, padat dan jelas mampu meringkas satu pesan kepada anak-anak sehingga anak-anak mengerti apa yang diharapkan orang tua mereka. Kemudian Rasulullah juga pernah dalam sirah kita lihat memanfaatkan waktu sakit anak untuk berdakwah dan memberikan nasihat
Bagaimana waktu itu Rasulullah pernah mendatangi seorang anak Yahudi yang sedang sakit. Ya, kemudian beliau duduk di dekat kepalanya, kemudian bersabda kepada sang anak ini, masuk Islamlah engkau, gitu ya. Kemudian sang anak Yahudi ini melihat ke arah bapaknya dan dia bermaksud untuk bertanya gitu ya tentang bagaimana pendapat ayahnya atas tawaran Rasulullah SAW. Kemudian sang ayah menjawab, turutilah Abul Qasim. Jadi dia pun masuk Islam. Nabi Muhammad SAW kemudian pergi dan berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Nah, di sini kita bisa belajar, kita juga bisa memanfaatkan waktu sakit anak-anak untuk menasehati, karena biasanya dalam keadaan sakit, mereka dalam keadaan yang mungkin lemah, mereka bisa lebih sensitif ya, mencerna pesan kita. Kemudian yang selanjutnya hal yang mungkin perlu kita perhatikan dalam melakukan pengasuhan anak-anak adalah bagaimana kita juga memiliki sikap yang adil terhadap anak-anak, terutama dalam menyamakan pemberian gitu ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian dalam pemberian seperti kalian suka apabila mereka berlaku adil terhadap kalian dalam hal berbakti dan kelembutan. Jadi bisa jadi permasalahan yang sering muncul dari anak-anak, sikap negatif atau cari perhatian yang berlebihan yang secara negatif yang dilakukan anak-anak, mungkin ada hal yang berkaitan dengan ketidakadilan yang terjadi di rumah tangga kita, sehingga mereka mencari bentuk protes mereka ya dalam menyampaikan ketidaksepakatan mereka itu dengan berperilaku negatif. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan, sudahkah kita juga menunaikan hak anak kita? Ya, bisa jadi anak-anak jadi sulit untuk dekat dengan kita, sulit untuk bercerita dan berbagi, menyampaikan perasaan mereka. Anak tidak mau lagi bersahabat sama kita, bahkan dalam kondisi yang lebih parah, anak tidak mau lagi dengar kita, tidak mau lagi menjadikan kita seseorang yang berpengaruh dalam menentukan hidup mereka. Bisa jadi karena sebenarnya kita sering sekali mengabaikan hak mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hormatilah anak-anakmu dan perbaikilah akhlak mereka. Jadi kita perlu menghormati anak-anak kita. Bisa jadi karena kita sering mengabaikan pendapatnya, mengabaikan kebutuhannya, mengabaikan keinginannya, tidak memahami dirinya. Itu yang kemudian semakin lama membuat mereka juga jadi tidak menghormati kita. Dan sikap tidak menghormati kita ini akan menjadi sebuah masalah yang besar, terutama ketika kita melakukan pengasuhan kepada mereka di usia pemuda. Kemudian yang perlu kita pelajari lagi dari Rasulullah, seperti apa yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu an, beliau adalah salah seorang pembantu Rasulullah yang lama ya melayani Rasulullah. Ternyata Rasulullah selama itu tidak pernah mencela Anas. Tidaklah beliau memberiku perintah, kata Anas, lalu aku lama mengerjakannya, atau aku tidak kerjakan sama sekali, melainkan beliau tidak mencelaku. Apabila ada salah seorang keluarga beliau mencelaku, beliau bersabda, biarkan dia. Kalau dia mampu pasti dilakukannya. Ini juga jadi motivasi ya bagi kita untuk memastikan bahwa perintah yang kita lakukan itu sesuai dengan kadar kemampuan anak-anak, sehingga anak-anak tidak terlalu stres berlebihan ya. Kemudian juga memotivasi kita untuk menghindari dari sikap mencela anak-anak. Kalaupun mau, kalaupun perlu, kita membantu mereka supaya mereka bisa melakukan tugas mereka ya. Jadi mencela tidak akan menyelesaikan masalah. Marilah terus beristiqomah untuk mengajarkan mereka melaksanakan tugasnya. Karena sering sekali yang terjadi di antara para orang tua, mulutnya kemudian terus mencela, tetapi pekerjaan yang tidak dilakukan anak-anak malah kemudian dikerjakan oleh orang tua mereka. Tentang kamar yang berantakan misalnya,
terus saja mulutnya mencela karena anak-anak tidak mau membereskan, tetapi bukannya melatih anak-anak untuk membereskan, memberikan perintah yang detail kepada anak-anak supaya mereka mampu membereskan, tetapi yang ada mulut sibuk mencela, tetapi tangan sibuk menyelesaikan sendiri karena kesal menunggu anak-anak berbuat. Ya, ini akhirnya tidak menjadi proses pembelajaran bagi anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, kita perlu membantu anak untuk berbakti dan mengajarkan ketaatan dan mengerjakan ketaatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bantulah anak-anak kalian untuk berbakti. Barang siapa yang menghendaki, dia dapat mengeluarkan sifat durhaka dari anaknya. Jadi untuk menghasilkan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, kita juga perlu membantu anak-anak sejak dari kecil agar mereka itu berbakti dan mengerjakan ketaatan. Baik itu bantuan dalam bentuk memberikan nasihat yang terus-menerus, memberikan suri tauladan, memberikan pelatihan dan pengajaran, bahkan mungkin harus dalam kondisi tertentu kita memberikan hukuman sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat. Kemudian yang selanjutnya, betapa doa itu menjadi senjata ya dalam pengasuhan. Karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah gitu ya mendoakan keburukan atas diri kalian, janganlah mendoakan keburukan atas anak-anak kalian, janganlah mendoakan keburukan atas harta kalian ketika bertepatan dengan waktu Allah menurunkan pemberian kepada kalian sehingga doa kalian dikabulkan. Jadi jangan sampai kemudian kita salah berdoa. Ya, karena salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa orang tua terhadap anaknya, sehingga ketika kita mendoakan keburukan, bisa jadi hal itu pun menimpa anak-anak kita. Terus terang, bagi keluarga saya, doa betul-betul menjadi senjata yang luar biasa. Ketika saya sudah sangat-sangat marah dengan anak-anak, biasanya saya mengalihkan kemarahan saya dengan ucapan-ucapan doa saya. Kalau saya sudah tidak mampu lagi lisan ini gitu ya memberikan nasihat, mengarahkan, terutama beberapa anak-anak saya yang mungkin ya cukup spesial, ya saya kemudian mengalihkan gitu ya kalimat-kalimat saya itu menjadi sebuah doa. Jadi ketika saya tidak bisa secara langsung berbicara dengan anak dan anak tidak mengerti tentang apa yang kita sampaikan, maka saya akan meminta kepada sang pemilik anak, supaya sang pemilik anaklah yang kemudian membuat keadaan seperti apa yang menjadi harapan. Bahkan saya pernah melakukan sumpah sambil dalam keadaan yang sangat marah dan berteriak, tetapi teriakan itu saya alihkan dalam bentuk doa-doa terbaik saya bagi anak-anak saya. Kemudian dalam mendisiplinkan anak, kita perlu berkomunikasi, dan dalam berkomunikasi kita perlu membuat anak yang sedang diajak berkomunikasi itu mau mendengar secara efektif komunikasi kita. Ternyata di dalam Islam, Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana Rasulullah itu meminta perhatian kepada sahabat atau kepada anak-anak itu dengan melakukan panggilan gitu ya, seperti hai anak kecil, ucapkanlah salam dan makanlah dengan ucapkanlah basmalah dan makanlah dengan tangan kanan misalnya. Atau wahai Abu Umair, bagaimana kabar burung pipitmu. Nah, itu adalah salah satu metode yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menarik perhatian terlebih dahulu sebelum kita kemudian menyampaikan pesan. Nah, ini juga perlu kita lakukan dalam menasihati anak-anak, sehingga memang jadi tidak efektif ketika misalnya ibu-ibu pengen memberikan pesan kepada anak-anak tapi berteriak-teriak dari dapur. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah mengajarkan dalam berdialog dengan para sahabat, beliau membangun dialog dengan tanya jawab. Seperti misalnya Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Nah, ini juga salah satu cara bagaimana ketika kita ingin menasihati anak-anak, kita panggil mereka, kita ajak mereka untuk bisa sepenuhnya memberikan perhatian kepada kita, kemudian membangun diskusi dengan tanya jawab terlebih dahulu.
Kemudian tentang berkomunikasi dengan anak-anak, kita bisa belajar dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu sering sekali menyampaikan pesan dalam bentuk yang padat, singkat, jelas, dan langsung masuk pada inti persoalan. Seperti misalnya dialog Rasulullah dengan Ibnu Abbas yang tadi saya ceritakan tentang hadis jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Di situ kita bisa belajar bahwa kita tidak perlu memanjang-manjangkan nasihat kita atau mengomel yang berulang-ulang kepada anak-anak kita, tetapi mungkin suatu pesan yang dilakukan dalam bentuk teriakan-teriakan kita selama 15 menit sebenarnya kita bisa rampingkan dalam bentuk 1 atau 2 kalimat yang padat, yang penting anak-anak itu bisa mengerti. Dan Rasulullah sering sekali melakukan pengulangan terhadap sesuatu yang ingin betul-betul menjadi pesan yang didengar oleh para sahabatnya. Sebagaimana misalnya contoh pada saat Rasulullah menyampaikan hadis la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, sampai kemudian beliau berulang 3 kali. Jadi kalau misalnya kita ingin menasihati anak-anak, kalau misalnya pesan yang kita ingin sampaikan sebenarnya sederhana saja. Misalnya baju kotor tolong disimpan, baju kotor tolong disimpan, baju kotor tolong disimpan. 1 kalimat itu mungkin sudah cukup tanpa kita harus mama ini capek bla 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 gitu ya, kita marah-marah berlebihan kepada anak-anak. Jadi persingkat, persingkat kalimat kita, padatkan sehingga kita langsung gitu ya berdialog pada inti persoalan. Kemudian kita juga bisa belajar dari Rasulullah bagaimana Rasulullah sering mendidik para sahabat itu dengan menceritakan kisah-kisah. Jadi bisa jadi kita tidak perlu marah-marah berlebihan, emosi berlebihan kepada anak-anak. Untuk satu pesan yang sama bisa kita alihkan supaya anak bisa belajar dan mendapat pelajaran yang lebih banyak adalah dengan menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan hal itu. Mungkin satu sisi kita melihat anak melakukan sesuatu, ingin rasanya kita marah. Mungkin kita perlu tunda, kemudian kita ajak anak, ayo anak-anak, Umi punya kisah tentang sahabat misalnya, tentang Rasulullah. Dan kisah itu yang berkaitan dengan perilaku yang baru saja dilakukan anak-anak. Sehingga mereka akan mendapatkan 2 proses. Yang satu, proses menasihati anak terhadap perilaku yang ia lakukan. Di satu sisi lain mereka juga punya proses belajar meneladani kisah-kisah hidup tersebut. Ya, jadi jadikanlah kisah-kisah menjadi salah satu metode bagi kita dalam mendisiplinkan anak-anak, membangun perilaku baik anak-anak, memperbaiki akhlak anak-anak, sehingga tidak perlu selalu harus menjadikan ketidaksepakatan kita terhadap perilaku anak-anak itu dalam bentuk kemarahan atau teriak-teriakan. Kemudian yang selanjutnya kita bisa belajar dari Rasulullah bagaimana Rasulullah juga berbicara itu sesuai dengan kadar anak-anak, kadar kemampuan anak-anak. Sebagai contoh, suatu peristiwa di Perang Badar ketika pada saat itu ada tawanan ya, masih kecil. Para sahabat itu ingin tahu berapa jumlah pasukan Quraisy, tapi anak ini tidak tahu. Bahkan dipaksa untuk memberitahu pun anak ini tidak mengerti. Tetapi Rasulullah dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, beliau bertanya kepada anak tersebut, berapa banyak unta yang disembeli setiap hari. Dari situ mereka tahu berapa banyak jumlah pasukan Quraisy dalam Perang Badar. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana kita meneladani bahwa Rasulullah itu berkomunikasi dengan anak-anak sesuai dengan kadar kemampuan anak-anak ya. Bisa jadi konflik permasalahan yang kita dapati di rumah tangga kita lebih karena ketidakmampuan anak-anak, lebih karena ketidakpahaman anak-anak, atau mungkin perkembangan otak mereka belum mencapai hal itu, atau kemampuan mereka belum mencapai hal itu. Nah, penting sekali kita juga untuk lebih memahami kadar kemampuan anak-anak, keterbatasannya, dan keunikan potensi dari setiap anak-anak. Kemudian yang selanjutnya,
kita bisa belajar dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu sering sekali mengajarkan life skill kepada anak-anak. Jadi waktu itu ada seorang sahabat yang masih kecil ya, sedang menguliti kambing ya. Kemudian anak tersebut menguliti kambingnya tidak dengan cara yang baik dan benar. Tetapi Rasulullah hanya kemudian mengajak anak itu dan mengajarkan bagaimana cara untuk menguliti kambing dengan cara yang baik dan benar. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa tanpa kita bicara, ya, Rasulullah langsung saja mengajarkan tentang apa yang seharusnya dilakukan seorang anak. Jadi bisa jadi kemarahan atau emosi yang sering sekali kita munculkan di dalam pengasuhan lebih karena kita tidak bersabar untuk mengajari mereka terlebih dahulu sebelum menuntut mereka untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan kita. Kemudian Rasulullah SAW adalah satu sosok teladan ya, yang sempurna, yang hampir setiap kisah hidupnya bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam memperbaiki akhlak kita. Sehingga meneladani Rasulullah adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengarahkan anak-anak kita ke dalam kebaikan. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Jadi pastikan bahwa pendisiplinan di dalam rumah itu tidak melulu soal mengkritik terhadap kesalahan anak-anak, tapi pastikan anak-anak mendapatkan haknya untuk mengetahui teladanan yang benar. Sudahkah kita menjadikan sirah Rasulullah SAW sebagai kurikulum wajib dalam pendidikan keluarga kita? Ketika kita membahas Rasulullah dan kehidupannya, kehidupan para sahabat dan orang-orang mulia di dalam rumah tangga kita setiap hari, maka sedikit demi sedikit kita sedang memperbaiki akhlak anak-anak. Sedikit demi sedikit kita sedang mengarahkan anak-anak untuk meneladani dan mencontoh perilaku manusia-manusia mulia. Jadi bisa jadi selama ini banyaknya persoalan yang memicu konflik di dalam rumah tangga kita karena kita tidak pernah mengajarkan bagaimana nilai-nilai ideal yang seharusnya kepada anak-anak kita. Kemudian selanjutnya kita juga bisa belajar dari hadis Rasulullah tentang perintah sholat ya, bahwa sholat dilatih kepada anak-anak di usia 7 tahun dan diminta komitmennya selama 3 tahun. Setelah usia 10 tahun baru kita diperbolehkan untuk memukul anak-anak. Di sini juga menjadi salah satu peringatan bagi kita untuk bersabar bahwa ketika kita ingin melakukan perintah kepada anak-anak, mungkin kita perlu melakukan pengulangan. Ketika kita ingin menanamkan kebiasaan baru, melatih anak-anak untuk mencapai suatu kemampuan baru, kita juga membutuhkan proses. Ada 5.475 kali perintah sholat kepada anak-anak sebelum kemudian kita meminta komitmen mereka dalam melaksanakan sholat. Untuk itu, ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk terus bersabar. Jadi jangan kemudian mudah sekali untuk terpicu emosinya, padahal kita baru melakukan 1-2 kali perintah kepada anak-anak kita. Dari perintah sholat, kita juga bisa belajar bahwa ada suatu proses yang bertahap dalam mendidik anak-anak. Kapan di usia kita bisa melakukan pemberian pembebanan kepada anak-anak, kapan di usia kita juga bisa meminta komitmen hasil dari latihan tersebut. Nah, di sini kita juga perlu bersabar dalam mendidik anak secara bertahap. Kemudian dalam hadis yang sempat disampaikan sebelumnya tentang memberikan kabar gembira gitu ya, kita juga perlu sering-sering ya mengabarkan kepada anak-anak kita, sehingga ketika ia beramal, mereka betul-betul menjalani sebuah amal itu karena landasan kepahaman mereka akan perintah Allah. Maka mengingatkanlah, banyak-banyak mengingatkan anak-anak akan imbalan dari suatu amalan, serta kita juga perlu sesekali mengingatkan mereka
tentang hukuman apabila mereka melakukan kesalahan. Rasulullah SAW juga menaruh perhatian besar juga ketika anak-anak melakukan kesalahan meskipun itu adalah anak-anak kecil. Seperti misalnya contoh ketika cucu Rasulullah SAW memakan kurma hasil sedekah, di mana keluarga Ahlul Bait Rasulullah itu tidak boleh memakan barang sedekah. Beliau kemudian mengkoreksi kesalahan cucunya, bahkan kemudian meminta memuntahkan kurma tersebut. Jangan buang, tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak mengkonsumsi sedekah, kata Rasulullah. Di sini kita bisa belajar bahwa ternyata tidak berarti ketika anak-anak itu masih kecil kita tidak mengajarkan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi tinggal bagaimana metode terbaik sesuai dengan kapasitas dan kadar perkembangan otak mereka dan kemampuan mereka. Kita bisa menyampaikan pesan meskipun kita saat itu sedang memberikan suatu peringatan atau melarang mereka dari perbuatan keburukan. Kemudian yang selanjutnya kita bisa belajar dari sirah bagaimana Rasulullah mengkoreksi perilaku anak dengan cara yang santun. Sebagaimana Abu Hakam Al-Ghifari berkata, nenekku telah menceritakan kepadaku dari paman Abu Rafi bin Amr. Ketika aku masih kecil, katanya, aku suka memanjat dan melempari pohon kurma kaum Ansar, katanya. Maka hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Ada anak kecil yang suka melempari pohon kurma kami. Aku pun dibawa menghadap Nabi SAW. Beliau bertanya, hai anak kecil, nah begitu ya Rasulullah membangun komunikasi. Hai anak kecil. Dia pusatkan dulu perhatian sang anak agar bisa dengar dengan kata-kata Nabi. Kalau saya kadang pada saat ingin menasihati anak-anak, ada apa anak solih, misalnya, ingin memusatkan perhatian mereka dulu terhadap pesan yang ingin kita sampaikan. Rasulullah SAW bertanya, hai anak kecil, kenapa kamu melempari pohon kurma? Aku jawab, untuk aku makan. Beliau bersabda, jangan melempari pohon kurma, makanlah apa yang jatuh di bawah. Kemudian beliau mengusap kepalaku dan berdoa, ya Allah, kenyangkanlah perutnya. Ini hadis yang begitu sangat luar biasa, yang bisa menjadi acuan kita dalam mendisiplinkan anak-anak. Pastikan kita tahu latar belakang seorang anak melakukan sesuatu, karena mereka pasti memiliki alasan. Di sini ditandai dengan bagaimana Rasulullah bertanya kepada Abu Hakam Al-Ghifari, kenapa dia melempari pohon kurma. Baru kemudian, kalau memang itu adalah sesuatu yang memang dilarang, katakan memang jangan. Tapi kemudian Rasulullah juga mengajarkan apa yang seharusnya, mengajarkan alternatifnya terhadap kebutuhan sang anak. Dan terakhir beliau menutupnya dengan doa. Jadi bagaimana ketika anak melakukan perbuatan negatif, kita tanya dulu latar belakangnya, kenapa mereka melakukan itu. Lalu kita arahkan, kita ajari, kita salurkan mana yang seharusnya lebih wajar mereka lakukan. Baru kemudian kita juga menutup nasihat kita dengan doa-doa terbaik bagi mereka. Ya, Rasulullah juga sering mengkoreksi kesalahan dengan praktek langsung seperti tadi cerita tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan cara untuk menguliti kulit kambing karena sesungguhnya anak tersebut menguliti kambing dengan cara yang kurang baik misalnya. Nah, kemudian di dalam Islam mendisiplinkan dengan cara menghukum juga menjadi bagian dari proses pendidikan. Tetapi bagaimana kita bisa belajar dari Islam bahwa ada proses bertahap dalam menghukum mereka. Salah satunya yang pertama adalah memperlihatkan cambuk kepada anak. Diriwayatkan oleh Abu Razak dan At-Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW memerintahkan dan menggantung cambuk di dalam rumah. Gantungkanlah cambuk di tempat yang dapat dilihat oleh seluruh anggota keluarga, sebab itu dapat membuat mereka menurut. Jadi memang secara bertahap baru sampai dengan memberikan warning gitu ya. Kemudian Rasulullah juga pernah melakukan hukuman dalam bentuk fisik ya, menjewer daun telinga seorang anak, yaitu Abdullah bin Busr al-Mazini radhiyallahu anhu. Dia berkata waktu itu, ibuku mengutusku kepada Rasulullah dengan membawa seikat anggur, namun aku memakannya sebagian sebelum sampai kepada beliau.
Kemudian ketika aku sudah bertemu beliau, beliau menjewer telingaku dan mengatakan, "Hai Ghudar," atau koruptor. Jadi betapa Rasulullah itu ingin menyampaikan ketidaksetujuan beliau terhadap sikap anak tersebut. Kemudian beliau menjewer daun telinga. Jadi dalam tahapan tertentu, dalam tahap kesalahan tertentu, tidak mengapa kita kemudian melakukan hukuman secara bertahap kepada anak-anak. Baru kemudian ada juga diakui di dalam Islam proses melakukan pendisiplinan dengan memukul. Salah satunya adalah ketika perkara sholat tidak dilakukan di usia 10 tahun. Jadi memukul itu dimulai di usia 10 tahun. Ini juga jadi pelajaran bagi kita. Jangan kemudian memukul untuk perkara yang tidak sepenting sholat dan dilakukan di bawah usia 10 tahun. Kemudian kalaupun kita mau memukul tidak lebih dari 10 kali pukulan. Kemudian alat yang digunakan juga bentuknya sedang, tidak terlalu lembab yang membuat itu jadi sangat berat, tidak juga terlalu kering yang membuat jadi sangat sakit. Dan kemudian Umar radhiyallahu anhu juga berkata ketika ingin memukul jangan sampai gitu ya engkau mengangkat ketiakmu. Ini juga salah satu adab. Kemudian tidak boleh memukul wajah gitu ya, karena Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memukul maka jauhilah wajah. Kemudian tidak boleh memukul dan melakukan hukuman dalam keadaan kita marah. Jadi betul-betul kita mukul itu anak-anak tahu bahwa kita sedang menghukum untuk memberikan pesan yang sangat penting, bukan dalam rangka melampiaskan emosi kita kepada anak-anak. Jadi misalnya saya pernah ketika anak saya kelupaan sholat sudah usia 10 tahun ya, mohon maaf ya Umi pukul dulu ya, karena Umi disuruhnya sama Rasulullah. Jadi betul-betul saya minta izin, kemudian saya mukul waktu itu kalau nggak salah daerah kakinya gitu ya. Jadi jangan melakukan dalam keadaan marah. Kemudian dari sirah kita juga bisa belajar kalau seorang anak itu menyebut nama Allah, kita harus berhenti memukul. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian memukul pembantunya, kemudian si pembantu menyebut nama Allah, maka angkatlah tangan kalian atau berhentilah, gitu ya. Nah itu kurang lebih hal-hal yang mungkin diajarkan oleh Islam yang termuat di dalam Al-Quran, sirah Rasulullah dan hadis Rasulullah. Yang perlu kita ingat bahwa parenting itu tidak selesai dalam satu hari. Dan disiplin itu bukan usaha sesaat. Butuh konsistensi, butuh keistiqomahan, butuh proses, butuh latihan. Dan kita juga butuh memperhatikan kesiapan anak. Pada saat situasi sulit terjadi, tetaplah tenang, ya. Lihat tujuan awal, kita ingin menyampaikan pesan apa, dan lihat juga kebutuhan anak saat itu. Betulkah, efektifkah kita menyampaikannya saat itu? Betulkah, efektifkah kita menegakkannya saat itu juga? Kemudian juga kita perlu konsisten meskipun dalam keadaan sulit yang kadang membuat kita jadi semakin berada dalam keadaan yang lebih sulit ketika kita ingin berkonsisten. Tetaplah konsisten, karena ketika kita tidak konsisten, biasanya anak-anak akan cenderung menjadikan itu senjata selanjutnya untuk meraih apa yang dia inginkan. Tetaplah berpikir dan bertindak positif meskipun dalam keadaan yang sulit gitu ya. Saya biasanya kalau sudah bingung sekali dalam kondisi sulit, anak sulit sekali diarahkan, maka yang bisa saya lakukan cuma berdoa dan menenangkan hati saya. Bahkan kadang mungkin ya harus merehatkan diri sejenak untuk bisa berpikir positif, berkomunikasi positif. Karena kalau dipaksakan berkomunikasi pun yang keluar akan jadi negatif, bertindak pun yang keluar akan jadi negatif. Ya baik ayah ibu, jadi pengasuhan yang minim stres dan marah-marah itu adalah pengasuhan yang didasari dengan meneladani bagaimana Rasulullah sebagai manusia terbaik itu mengasuh dan mendidik generasi terbaik.